Pada suatu hari, seorang lelaki membeli buah semangka untuk istrinya. Saat disantapnya, ternyata buah semangka tersebut terasa hambar. Dan sang istri pun marah. Lelaki ini menanggapinya dengan tenang amarah istrinya itu. Setelah selesai didengarkan amarahnya, lelaki ini bertanya kepada istrinya dengan halus, "Kepada siapakah engkau marah, wahai istriku? Kepada pedagang buahnya kah? Atau kepada pembelinya? Atau kepada petani yang menanamnya? Ataukah kepada yang menciptakan buah semangka itu?" Tanya lelaki ini. Istri pun terdiam. Sambil tersenyum, lelaki ini melanjutkan perkataannya. "Seorang pedagang tidak menjual sesuatu kecuali yang terbaik. Seorang pembeli, ia juga membeli yang terbaik untuknya. Begitu juga seorang petani, ia akan merawat tanamannya agar ia bisa menghasilkan yang terbaik. Maka, wahai istriku, kepada siapa sebenarnya engkau meluapkan amarahmu itu? Tidak lain hanyalah kepada Dia yang menciptakan semangka itu, bukan?" Pertanyaan lelaki ini menembus ke dalam hati sanubari istrinya. Perlahan terlihat butiran air mata menetes di kedua pelupuk matanya. Lelaki ini pun melanjutkan ucapannya, "Bertakwalah wahai istriku, terimalah apa yang sudah menjadi ketetapannya, agar Allah memberikan keberkahan pada kita." Mendengar nasihat suaminya itu, sang istri pun tersadar, menunduk, menangis, mengakui kesalahannya, dan ridho dengan apa yang telah Allah pilihkan untuknya. Apa mutiara dalam kisah ini? Setiap keluhan yang terucap, sama saja kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, sehingga barokah Allah menjadi jauh dari kita. Karena barokah bukanlah serba cukup, akan tetapi barokah adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah dengan segala keadaan yang ada, baik yang kita suka ataupun sebaliknya. Tanah yang berkah bukan tanah yang subur, yang indah pemandangannya, tapi tanah yang tandus seperti Mekah pun punya keutamaan tiada banding, tiada tara. Ilmu yang berkah bukan sekedar banyak hafalan, tetapi ilmu yang mampu menjadikan pemiliknya semakin dekat dengan Rabb-Nya. Penghasilan yang berkah bukan sekedar gaji yang besar dan berlimpah, tetapi sejauh mana rezeki yang didapatkan, semakin banyak orang yang terbantu. Anak yang berkah bukan yang sekedar lucu, imut, setelah dewasa sukses, bergelar, punya pekerjaan yang banyak dan hebat. Tetapi anak yang berkah ialah anak yang senantiasa taat kepada Allah, kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, mendoakan kedua orang tuanya. Maka semoga kita selalu dianugerahi kekuatan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, agar kita mendapatkan keberkahan darinya.